Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali bertemu dalam kesempatan hari ini bersama dengan saya Immanuel Ginting. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang sebentar kita renungkan menjadi berkat bagi kita dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam dan melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk mendengar sabda-Mu. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Beri kami pengertian, beri kami hikmat untuk memahaminya, dan tolong kami agar kami bisa melakukan firman-Mu yang telah kami mengerti. Berkati kami semuanya dalam jam perenungan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian bersama-sama bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita telah menaikkan pujian bersama-sama bagi Tuhan, dan pujian itu menjadi pengingat juga bagi kita bahwa hidup kita di bumi ini adalah hidup yang sementara dan sebentar saja. Hidup ini adalah kesempatan, dan tentunya kesempatan yang kita miliki semestinya seperti pujian tadi berkata, kita juga melakukannya, yaitu hidup untuk melayani Tuhan. Saudaraku, saya percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan renungan ini menyadari sepenuhnya bahwa hidup kita benar-benar hidup yang singkat, hanya sementara di bumi ini. Tapi apakah kita sungguh-sungguh menerapkan kehidupan yang benar sesuai dengan kesadaran itu? Atau kita sadar bahwa hidup kita hanya sementara, namun kita tidak mempersiapkan diri untuk menyongsong kekekalan, hidup bersama dengan Tuhan di kekekalan. Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun.
dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 10 dari kitab Mazmur pasal 90 ini merupakan figurasi atau gambaran bahwa umur hidup manusia di bumi ini sangat terbatas, sangat singkat. Kita tidak akan hidup selamanya. Suatu hari, entahkah besok, tahun depan, atau kapanpun itu, nobody knows, tidak ada seorang pun yang tahu. Kita akan menutup mata kita selama-lamanya di bumi ini dan akan membuka mata kita di kekekalan. Saudara, sebelum hal itu terjadi, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita ini, hidup yang sementara ini, harus kita isi dengan segala yang menyenangkan Tuhan. Seperti pujian tadi berkata, hidup ini adalah kesempatan. Dan kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada waktunya nanti kita tidak berdaya lagi, kita tidak memiliki kemampuan lagi. Semangat, keinginan masih ada, tapi kemampuan sudah tidak punya. Saudaraku, jikalau engkau adalah orang yang hari ini ketika mendengar firman Tuhan, renungan ini, merasa menyadari bahwa engkau belum melakukan yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Engkau merasa, engkau menyadari bahwa hidupmu engkau gulirkan, engkau jalankan untuk keinginanmu sendiri, untuk kesenanganmu, untuk kepentinganmu, maka biar ini menjadi panggilan untukmu dan untukku, untuk kita mengisi kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari saudara, jadikan hidup kita menjadi berkat dimanapun kita ada. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat, jikalau kita tidak kuat, maka umur 80 tahun pun kita tidak bisa capai. Saya agak pesimis kalau kita di generasi saat ini bisa mencapai umur 70 atau 80 tahun. Bukannya saya menjengkali kuasa Tuhan yang mampu memberkati dan memelihara hidup kita, bahkan memberikan umur panjang bagi setiap kita. Namun melihat begitu banyaknya faktor-faktor yang akhirnya bisa membuat kita tidak berumur panjang, itu saya pesimis. Kita akan mencapai usia 70, 80, apalagi lebih, saudaraku. Udara yang terpolusi, minuman yang tercemar, makanan yang sudah tidak higienis, tidak bersih lagi, ya. Dan segala hal yang masuk ke dalam tubuh kita, termasuk gaya hidup kita, cara kita menggunakan waktu istirahat, waktu bekerja kita, dan segala macam. Saya pesimis kalau kita akhirnya bisa mencapai usia 70 atau 80 tahun di bumi ini. Namun demikian, kita harus tetap menyadari bahwa seberapapun usia hidup kita di bumi ini, kita harus fokus kepada Tuhan. Masa hidup kita singkat sekali. Bisa 70, bisa 80, bisa 90, bisa 100, bisa 120. Dan mungkin bisa 200 tahun. Bisa 50, bisa juga. Bisa 30 tahun, bisa juga. Bisa 20 tahun atau kurang daripada itu, bisa juga, sangat bisa. Namun yang terpenting sesungguhnya bukan seberapa lama, bukan berapa banyak tahun-tahun yang kita lalui, bukan berapa lama durasi hidup kita di bumi ini, tapi bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Kita isi, kita jalankan kehidupan kita untuk kesenangan kita, atau kita isi, kita jalankan kehidupan kita untuk kesenangan Tuhan. Itu yang terpenting. Saudaraku, mari kita sama-sama memaksa diri kita untuk benar-benar hidup bukan untuk diri kita lagi. Bukan untuk mencari sesuatu yang akhirnya kita tahu akan kita tinggalkan juga nantinya. Lihat kehidupan orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin kehidupan kita sendiri. Kita bangun pagi, bekerja, kemudian
akhirnya istirahat di malam hari. Ketika matahari belum terbenam, sedapat mungkin kita bekerja begitu giat, begitu keras. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi ketika kita hanya menghabiskan waktu untuk mencari sesuatu di bumi ini dan akhirnya akan kita tinggalkan juga nanti, yaitu harta dunia, maka betapa malangnya hidup kita. Saudara, kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus sukses, kita harus berhasil, betul. Tapi ingat, semua itu akan kita tinggalkan di bumi ini. Maka daripada itu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita masih hidup, mumpung masih ada waktu Tuhan berikan, mari kita isi kehidupan kita dengan melayani Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ada waktunya nanti kita akan menutup mata kita selama-lamanya. Sebelum itu tiba, sebelum hari itu tiba, pastikan bahwa engkau sudah melakukan kehendak Tuhan seumur hidupmu. Sudah melayani Tuhan seumur hidupmu. Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat yang ke-10 berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Puji nama Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup sampai pada detik ini, itu artinya Tuhan masih bermurah hati kepada kita, memberikan kita kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, untuk menyadari keadaan kita. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Biar hidup kita menjadi pohon yang berbuah untuk kesenangan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pohon yang akhirnya ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk kita benar-benar menyadari dan akhirnya dengan kesadaran itu kita menjalani kehidupan kita dengan bertanggung jawab. Apa itu? Kita sadar bahwa hidup kita di bumi adalah hidup yang sementara. Dan seperti pujian tadi berkata, biar hidup ini kita isi untuk melayani Tuhan. Sehingga ketika tiba waktunya, kita tidak berdaya lagi. Hidup kita sudah menjadi berkat. Dan tentu keadaan kita yang menjadi berkat itu pastinya memuliakan Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi berkat dimanapun kau ada. Gunakan waktu yang Tuhan berikan. Gunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Kami mau belajar setiap hari untuk melayani Tuhan di segala profesi yang kami geluti. Kami yang adalah guru, kami yang adalah pengacara, kami yang adalah dokter atau tim medis yang lainnya, kami yang adalah pedagang, petani, apapun pekerjaan kami. Tuhan, kami mau melayani Tuhan di sana, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tolong kami agar kami bisa menjadi berkat di usia, di masa hidup kami yang singkat ini. Terima kasih untuk firman-Mu, kami mau melakukannya dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku, biar kiranya renungan singkat ini boleh menjadi berkat dan memotivasi mendorong setiap kita untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada sepanjang usia hidup kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.